Mrs. Putri. Terima kasih Bu Putri udah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan 1,5 jam mungkin ya waktu kita dalam menyampaikan materi ataupun bagaimana cara atau bagaimana pengerjaan teman-teman di sini dalam nantinya melaksanakan PBK di saat pelaksanaan atau teknisnya. Nah, baik, sebelum saya mulai, kemungkinan di sini saya nanti akan memberikan sedikit pretest ya di awal, kurang lebih waktunya nanti 10 menit lebih ya, bisa 12 menit atau bisa 11 menit. Kemudian nanti silakan ada nama di sana, kemudian ada program di dalam pretestnya nanti diisi saja namanya sesuai dengan nama kalian. Kemudian programnya yaitu program UTBK. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Okay, thank you very much, students. So, how are you today? I'm fine. You are fine? Are you gonna be okay? Desti, Rati, Revisha, Halisa, how are you? I'm great, thank fine. you. Thank you. Yeah, okay. I'm fine, thank you. Okay, no problem. Then mention it. Again, today I'm present you about the material of reading comprehension in UTBK ya. Jadi nanti untuk hari ini kita materi yang akan saya bahas itu adalah mengenai reading comprehension. Ya, mungkin sedikit nanti ada beberapa materi berhubungan dengan main idea, topics atau reading passage ya. Nah, jadi mohon dipersiapkan ya, baik buku tulisnya, baik pulpennya, baik pensilnya dan sebagainya yang berhubungan dengan alat tulis kalian. Nah, mungkin let me introduce myself ya. Saya perkenalkan terlebih dahulu. My name is Kak Rio, Kak Batam. Terserah kalian mau sebut saya Kak Rio, Kak Batam boleh. Di sini saya bukan ditugaskan istilahnya apa ya. Di sini saya mengajar UTBK, TOEFL juga bahasa Inggris ya, terkhusus kepada Sosum, Saintek dan kelas TOEFL ya. Nah, oke, kurang lebih seperti itu perkenalan yang saya sampaikan. Nah, mungkin satu-satu terlebih dahulu saya ingin tahu teman-teman di sini berasal dari mana, boleh ya? Coba saya panggil Desti. Hello Desti. Halo. Okay, Desti, where do you come from? In Bandung. In Bandung, okay. Ya, Ratih Kamarati. Ya. Ratih Kamarati, where do you come from? I'm from in Sumedang. Sumedang, okay. Revisha Vanessa. Revisha Vanessa. Okay. Do you hear me? Yes. Okay. Revisha, where do you come from? Where do you live? I'm from Purwakarta. I live in Purwakarta. Ya, live Purwakarta. Okay. Kemudian Halisa? Yes. Ya, Halisa dari mana? I'm from Jakarta, South Jakarta. South Jakarta. Okay. Okay, let's begin this lesson by reciting Basmalah and Al-Fatihah together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, saya langsung berikan ya pretest dan posttestnya melalui chat chat Zoom maksud saya. Silakan teman-teman nanti dikerjakan ya pretestnya.
Oke, sudah kelihatan chat yang saya kirimkan? Teman-teman, sudah terlihat semua chatnya ya? Iya Kak, sudah. Nah, oke. Mungkin biar lebih baik dan alangkah lebih baiknya, coba teman-teman barangkali bisa membuka webcamnya, boleh? Please open your cam. Ya, yang baik itu yang di handphone ataupun yang di laptop. Ya, silakan si kamera kecil di depannya dinyalakan. Nggak apa-apa ya. Nah, oke. Good. Alisa, and then Rati, Ravisha, and Desti, please open up your webcam. Now, okay, students, if any problem of your quiz, ya, please ask to me. Tolong tanyain ke saya kalau misalkan nanti ada sesuatu hal, masalah atau yang sulit mungkin ya nanti di sana, tolong untuk ditanyakan ya. Ya, kalau untuk nanyain jawaban saya rasa tidak mungkin, tapi untuk menanyakan perihal soal yang mungkin tidak dipahami mungkin boleh ditanyakan seperti itu ya. You have 10 minutes for your quiz ya.
Kak, mohon maaf, boleh dikirim lagi nggak linknya? Soalnya tadi jaringannya tiba-tiba hilang. Soalnya tunggu lalu ya Kak. Ya. Ya, gimana? Saya tiba-tiba jaringannya hilang. Oh, Boleh, hilang. ya boleh tolong kirim lagi nggak linknya? Oh iya iya. Sebentar ya. Untuk UTBK mungkin ada sedikit kesamaan ya dengan yang minggu kemarin ya. Cuma insya Allah untuk nanti yang post test, maaf maksudnya yang pre-test itu masih ada kesamaan karena itu hanya sebatas pengulangan. Jadi teman-teman maksud saya di sini adalah ketika pre-test, tujuan saya nanti teman-teman punya sedikit vocabulary di mana teman-teman diharuskan untuk membaca berulang-ulang. Karena nanti setidaknya 1 atau 2 kata masuk ya ke dalam ingatannya teman-teman, mudah-mudahan dipermudah dari apa yang udah dibaca kamu seperti itu. Nah untuk post test nanti baru lebih terbaru dan lebih update ya, seperti itu. Ya, yang siapa Alisa nggak bisa ngisi nama? Iya, Itu jadi nggak tahu tadi laptop. Iya, terus. tadi sinyalnya nggak ada ya? Iya, Oh mungkin dari sinyalnya ya? Apa gimana? iya mungkin mau dicoba dulu deh Kak ini, mau dicoba Oh lagi. ya. Atau kalau memang ini mungkin via HP atau gimana? Oh iya. Via handphone biasanya mungkin lebih terjangkau ya sinyalnya. Coba di ini aja apa namanya Alisa dicoba dulu aja ya. Bawa apa aja Bu? Oke, student, you have only 5 minutes more ya. Kalian kurang lebih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau misalkan udah selesai, langsung di submit ya.
Jadi di bawah ada tombol submit atau ada simbol submit, itu kalian tekan saja ya. Nah, untuk hasilnya udah terlihat mungkin. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa mengkoreksi, barangkali saya kurang tepat mencantumkan jawaban yang benar ya. Kayak kemarin mungkin ada beberapa dari dari murid-murid, terkhusus dari peserta-peserta TBK juga yang menanyakan ada beberapa soal yang mungkin terbalik atau memang jawaban yang tidak tepat ya. Jadi mohon dikoreksi karena itu saya memasukkan soalnya harus perlahan-lahan ya. Harus berlahan-lahan ke ke Google Form-nya. Baru join, oke. Iqbal baru join, cek sound. Halo Kak, udah kok ini, udah lagi isi pretestnya. Oh udah, oke. Tapi Kak, Ya. ini pretestnya sama kayak waktu itu, saya udah ngerjain. Iya, nggak apa-apa. Untuk Oh, nggak pretest apa-apa. awal ya. Kita pengulangan saja. Cuman nanti Baik. untuk post-test yang baru ya. Baik. Sekedar sedikit informasi ya untuk pretest ataupun post-test. Kalau nanti terkendala sinyal ya, mohon dikerjakannya sambil dimatikan saja nggak apa-apa. Ini Zoom-nya ya. Jadi maksudnya kalian ngerjain Google Form-nya yang udah saya berikan itu pretest atau post-test itu, tapi nggak perlu masuk sambil di Zoom-nya, cuma jadi harus log out dulu dari Zoom-nya ya, karena memang sinyal biasanya seperti itu sinyal ya. Soalnya Google Form juga butuh butuh sinyal yang memang cukup kuat untuk mengaksesnya. Jadi nggak apa-apa, saya persilakan kalau memang ingin mengisi terlebih dahulu, waktunya akan saya berikan nanti ya. Oke, waktunya 1 menit lagi.
Oke, student finish. Sudah ya. Kita langsung masuk ke materi dan pembahasan UTBK yang udah pernah kalian kerjakan di hari Sabtu kemarin ya. Jadi mohon untuk diperhatikan baik-baik. Listen carefully for this lesson ya. Oke, student, can you look this slide? Oh no. Pada lihat semua ya slide-nya? Kelihatan semuanya? Bentar, saya stop dulu share-nya biar lebih lengkap. Oke. Nah, ini dia terkait teks yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu menggunakan teks yang sudah kalian kemarin laksanakan ya, tryout-nya ya. Ya, sekarang saya mau tanya mungkin beberapa dari teman-teman apakah menemui kesulitan di dalam menjawab soal UTBK atau soal tryout kemarin? Menemui kesulitan tidak? Kalau sulitnya itu kalau yang sinonim sih Kak, biasanya. Yang? Sinonim antonim. Itu kan soalnya vocabnya yang jarang dipakai gitu kan. Iya. Sinonim ya? Nah, sebentar ya. Ya, tadi gimana untuk nomor 13? Ini kita langsung ngebahas nomor 13 sampai nomor 16. Untuk nomor 13 ada problem kemarin ketika kalian mengerjakan tryout. Coba tadi siapa punten yang nanya tadi siapa? Kakak tadi Halisa ya? Yang nanya bukan? Tadi Kakak nanya kan kesusahan apa kalau kayak soal UTBK gitu. Iya. Iya, saya jawabnya biasanya yang sinonim gitu soalnya itu vocabnya jarang dipakai. Iya, oke. Baik, sebelum saya sampaikan bagaimana kalian nantinya di sini mengisi teknis, mengisi lebih mudah dan lebih gampangnya dalam menjawab soal-soal UTBK ataupun soal-soal SBMPTN yang mungkin kelasnya cukup berat gitu ya, terkhusus teks-teks yang berhubungan dengan keilmiahan dan teks-teks yang sangat hubungannya dengan exposition, karena memang teks ini diperlukan yang sangat diperlukan di dalam teks ini itu adalah bagaimana teman-teman mampu memahami beberapa kosakata atau vocab yang ada di dalam teksnya ya. Nah, apa yang tadi dikatakan Halisa memang betul ya. Kita memang jarang sekali menemukan beberapa sinonim yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu sendiri atau yang berhubungan dengan istilah-istilah tertentu atau terms-terms tertentu.
Nah, seperti halnya dalam teks ini, teks ini sebenarnya kalau mau kita ambil secara kesimpulan, bahwasanya konteks dari teks ini itu adalah membahas gempa ya, membahas gempa dan tsunami. Artinya dalam kacamata umumnya, teks ini itu membahas bencana alam ya. Nah, di sini ya mungkin banyak beberapa teman-teman yang satu atau dua vocabulary yang sangat sulit untuk dipahami atau mungkin untuk diterjemahkan ya. Jadi jadi seperti ini. Kalau misalkan ada yang sulit dalam menerjemahkan kosakata tersebut atau sulit dalam memahami makna dari kosakata itu ya. Di sini saya tekankan teman-teman perlu mencari cara lain ya. Jadi jangan terus berkutat di situ, jangan terus teman-teman ya mohon maaf diem di situ ya, memikirkan ini gimana caranya, jawabannya itu adalah ini ya. Misalkan saya kasih contoh, misalkan di sini teman-teman ingin mencari apa namanya? Bentar. Misalkan teman-teman ingin mencari kata earthquakes. Ya, terjemahan earthquakes. Di saat teman-teman tidak sampai dan tidak menemukan kosakata ini, andai kata misal nggak akan menggunakan kamus ya, UTBK nggak akan menggunakan kamus, tahu saya. Tidak akan menggunakan Google Translate. Ya kalaupun misalnya tidak ada menggunakan kamus ataupun Google Translate atau dictionary apapun, artinya teman-teman di sini harus memperkirakan. Pertama yaitu adalah memperkirakan, ya. Sorry, ini rada saya coret-coret. Jadi teman-teman harus mampu memperkirakan. Maksudnya memperkirakan apa? Memperkirakan pembahasan ini atau pembahasan dari kosakata ini itu mau menuju kemana? Ya, yaitu adalah poinnya yang harus dicari oleh teman-teman. Kenapa saya katakan poin? Karena kalau teman-teman tidak mencari poinnya, ya, yang ada teman-teman muter-muter. Ya, membahas teks itu di situ aja, nggak selesai-selesai. Ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di saat tahu teman-teman earthquake itu tidak tahu artinya, ya, berpindah. Jadi jangan di sini saja dalam memahami teks, cari di sini ada tsunami. Ya. Kalau misal ada tsunami, pasti tidak jauh pembahasannya berkaitan dan berhubungan dengan tsunami itu sendiri. Ya. Nah, tapi itu hanya dalam beberapa teks. Makanya ketika teman-teman memahami teks itu harus by paragraf. Ya, mungkin sebelumnya yang udah pernah ketemu saya, ya. Jadi untuk memahami teks, pahami dulu paragrafnya. Baik itu paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Nah, teknik reading comprehension itu adalah bagaimana teman-teman membaca secara keseluruhan, tetapi dengan mengambil poin dari isi teksnya atau dari isi bacaan yang sudah teman-teman baca. Ya, artinya dalam teks ini, kalau kita mau mengambil contoh, ya, teman-teman ini memang tidak perlu sebenarnya capek-capek membaca teks secara banyak ini, karena saya yakin pasti ada beberapa bahasa yang teman-teman tidak pahami, dan saya juga pribadi ada ya satu atau dua kosakata yang istilah-istilah yang seperti itu yang kita tidak pahami. Nah, tetapi seperti itu akan capek ya teman-teman, ya akan capek dan apa? Saya rasa akan membutuhkan energi dan waktu yang cukup lama untuk mencarinya. Jadi itu adalah pertama-tama yang harus teman lakukan itu adalah memahami konteksnya, ya, konteks dari si teksnya, ya. Dalam menemukan konteks teksnya, tadi yang saya katakan yang pertama itu adalah temukan dulu vocabnya yang dipahami dan yang mampu diterjemahkan oleh teman-teman. Kalau udah tahu di sini ada tsunami, oh berarti kita catat di sini nomor 1 tsunami. Nomor 2, to understand underwater earthquake. Earthquake belum dipahami itu apa, tapi ada yang dipahami di sini underwater. Catat nomor 2 masuk underwater. Nomor 1 tadi apa? Tsunami. Sekarang yang nomor 3, you must first understand plate tectonics. The theory of plate tectonics suggests and bla 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 ya.
maksudnya seperti itu. You must first understand plate tectonic. Ada kata tectonic. Mungkin orang-orang yang pernah dengar ketika di TV ada yang namanya tektonik. Tektonik itu bukan yang berhubungan dengan gempa ya. Nah, itu menjadi poin plus di dalam paragraf tersebut. Berarti taruh di sini tektonik. Berarti yang menjadi kuncinya apa? Atau yang menjadi kata kuncinya apa? Yang pertama itu ada tsunami, yang kedua itu ada underwater, dan yang ketiga adalah tektonik. Oh, kayaknya ini teksnya berhubungan dengan gempa atau mungkin berhubungan dengan tsunami. Ya, jadi bisa. Maaf, Ya. sorry. Saya lihat di jadwal itu jadwalnya untuk pembahasan materi. Tapi kemarin karena ada jadwal bahasa Inggris juga sama untuk pembahasan UTBK yang TO ini sudah dibahas oleh Kak Fahmi sebelumnya Kak atau Oh, udah dibahas. iya teman-teman, iya nggak teman-teman? Udah dibahas belum? Udah kemarin dibahas. Oh, ya udah. Berarti materi aja Kak ya? Iya Kak. Di jadwal Oke. saya di jadwal saya materi Kak. Ya, mohon maaf ya. Ya udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Tidak jadi Kami soal juga ya. kami juga minta maaf ya Kak ya. Iya. Soalnya di sini. Di sini Udah soalnya ini. tulis. Ya nggak apa-apa. Ini nggak apa-apa nggak jadi soal ya. Biar teman-teman sambil mengulang ya. Ya ini Baik, Kak. kenapa? Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama. Di sini bukan saya memberikan soal itu lagi sebenarnya, biar teman-teman memahami kembali. Karena dalam membaca teks itu tidak hanya 1 kali 2 kali, itu diperlukan berkali-kali. Artinya mungkin ada satu pengetahuan atau satu ilmu yang nyerap gitu di teman-teman. Ketika nanti misalkan di saat mengerjakan UTBK, oh ada gitu kan, kosakata yang tadi kita bahas gitu dan itu berulang-ulang ya. Karena ya biar kita bahas sama-sama dan bareng-bareng gitu kan. Seperti itu. Ya udah, kalau seperti itu kita lanjut ke teori mungkin ya, ke materi. Dia lebih enak dan lebih mudah. Sebentar ya. Oke, untuk reading comprehension, topic of passage sebelumnya udah dibahas. Coba cek, udah dibahas anak-anak semuanya? Belum ya? Kalisa udah? Desti, Iqbal, dan yang lain? Materi ini udah pernah dibahas sebelumnya? Kelihatan nggak ini slide yang saya share? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Beda. Berarti kita langsung saja. Nah, oke. Jadi untuk materi hari ini yang saya sampaikan itu adalah reading comprehension atau topic of passage. Passage itu apa? Passage itu paragraf. Ya, paragraf kecil ya. Bukan paragraf banyak, cuma paragraf kecil yang diruntut dan itu lebih dipersimpel dan lebih dipermudah ketika orang membacanya. Dan biasa passage ini itu ada di berita-berita, ada di soal-soal yang kalian tulis di UTBK, itu passage, not paragraph. Kalau paragraf itu lebih luas mungkin ya, ada di buku, ada di skripsi, ada di tesis, ada di disertasi, atau di makalah, atau di paper, itu paragraf. Cuma passage itu hanya simple. Ya, yang kalian UTBK itu ya sedikit posisinya ya, itu passage gitu. Tapi secara umumnya intinya tidak ada yang membedakan ya antara passage dan paragraf. Tapi ada juga yang disebut parafrase. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Nah, untuk definition, ini mungkin saya masuk ke topik ya. Apa itu topik? Topik adalah subjek pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Topik itu bukan berupa kalimat, tetapi berupa kata atau frase. Ya. Jadi teman-teman,
mungkin udah pernah sebelumnya dibahas sama kakak-kakak yang lain, entah itu Kak Fami mungkin ya, atau Kak Nuryadi, atau mungkin Kak Eva mungkin ya, berhubungan dengan topik itu apa sih, atau mungkin yang membedakan topik dengan main idea itu apa. Nah ini yang terkadang sulit untuk kita pahami bersama ya. Bukan sulit sebenarnya, cuma kita harus mampu untuk bisa belajar ke sana gitu ya. Nah, jadi untuk topik, kalau topik itu sebenarnya ya, topik itu ibarat tema, teman-teman. Tema dari sebuah lagu, dari sebuah teks, itu tema, gambaran umum. Ya. Jadi kalau misalkan contohnya misalkan gini, ada dalam sebuah teks misalkan hubungannya dengan lingkungan alam di sekitar atau berbicara tentang kerusakan alam ya, maksudnya di dalam lingkungan itu berbicara kerusakan alam. Misalkan yang terjadi di Riau, terjadinya kebakaran hutan, adanya illegal logging, kemudian adanya perusakan tanaman, perusakan hutan dengan pembakaran yang besar-besar dan habis-habisan yang dilakukan oleh oknum tertentu, misalkan seperti itu teksnya ya. Kemudian ditemukan juga ada beberapa hewan yang mati akibat terjadinya kebakaran ini. Bahkan habitat perlindungan hewan ya, salah satunya habitatnya, tempatnya misalkan di tanah ataupun di pohon ataupun di ruang-ruang hangat lainnya itu akhirnya terbakar hangus. Di sini berarti sebuah teks ya. Nah kalau kita lihat di sini, yang saya ceritakan ini itu adalah teks disebutnya. Mungkin saya sampaikan secara lisan. Kakak sampaikan secara lisan. Cuma tema dari teks yang saya sampaikan itu apa sebenarnya? Kerusakan alam. Ya. Tema itu bisa banyak dimunculkan dalam bayangan. Sebenarnya itu bisa diterka, bisa dibayang-bayang ya. Apakah itu yang saya sampaikan tadi terkait kerusakan alam? Apakah kerusakan lingkungan? Ya? Atau mungkin illegal logging? Banyak temanya. Tapi harus berhubungan dengan yang tadi teks saya sampaikan atau berhubungan dengan satu teks itu sendiri ya. Jadi seperti itu ya, membedakan topik. Nah untuk main idea mungkin udah pernah dibahas, jadi kalau lebih ringkas, main idea itu kata kunci di dalam beberapa kalimat atau paragraf ya. Misalkan di dalam paragraf itu ada satu teks baris atau dua baris di mana teman-teman harus mampu menyimpulkan bahwa ide dari si kalimat itu apa. Ide dari si paragraf itu apa ya. So what the idea of the paragraph, so what idea of the of passage itu apa main idenya ya. Main idenya biasa ya, the positionnya itu atau positioningnya itu berada di awal kalimat ya, atau berada di akhir kalimat juga, tergantung posisi dari si teksnya, like that ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian frase atau frasa dalam bahasa Indonesia itu misalnya topik mengenai musim hujan, ini contohnya ya. Sekolah, ekonomi, politik ya. Nah, ini semuanya berhubungan dengan topik. Jadi topik itu umum ya, tadi saya sampaikan. Lalu bagaimana how to find out the topic in the text? Bagaimana cara menemukan topik di dalam sebuah teks? The first one, yang pertama itu adalah tanyakan kepada diri sendiri tentang apa teks tersebut secara keseluruhan. Atau untuk apa yang atau penulis ajarkan kepada saya itu apa? Sesuatu hal yang penulis ajarkan kepada saya itu apa? Jadi gini maksudnya. Teman-teman tanya, merasakan bagaimana teman-teman itu menjadi seorang penulis dan pengarang di dalam teks itu. Ya, tanyakan kepada diri teman-teman sendiri di saat teman-teman baca teks. Ini kayaknya saya ngebahas ini loh, gitu. Jadi ngerasa seperti teman-teman jadi seorang penulis, pembaca, bukan pembaca, penulis, lebih tepatnya mungkin penulis atau pengarang. Jadi ini penulis mau ngomongin apa? Apa mau ngomongin latar belakang atau ngomongin biografi, ya? Atau sesuatu hal apa yang disampaikan kepada saya dari seorang penulis, mungkin ada. Nah, itu biasanya tema. Ya. Jadi dia itu ingin mengangkat tema tertentu, misalkan terkait lingkungan. Oh, berarti saya harus belajar tentang lingkungan. Jadi gitu maksudnya ya. Yang maksud nomor poin 1 ini. Kemudian yang nomor 2 atau poin 2, tulis satu kata atau frase yang menjawab tentang apa teks tersebut. Nah, lalu Anda berpikir dengan perlahan-lahan, ya. Penulis itu mengajari saya tentang A,
B, C, D. Saya maksudkan seperti ini. Ketika teman-teman sudah tahu penulis itu, gini maksudnya, ketika teman-teman itu bertanya, oh ini penulis ngajarin apa sih ke saya? Kemudian teman-teman pelan-pelan ya berpikir kembali ketika udah ada pertanyaan seperti itu, ini kayaknya teks ini ngebahas tentang ini deh. Ini kayaknya ngebahas tentang lingkungan deh. Ini kayaknya ngebahas tentang ekonomi deh. Nah, itu berarti tema yang udah kalian keluarkan dalam ucapan kalian. Oh, ini kayaknya temanya ini deh. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga, jangan menulis topik dengan kalimat lengkap, tetapi dengan satu kata atau frase. Ya, biasanya frase itu sifatnya gabungan ya. The combine of the word, gabungan dari sebuah kata, atau there is no subject or predicate. Nggak ada predikatnya, nggak ada subjeknya. Biasanya gitu Pak itu. Ekonomi pertumbuhan, nggak ada subjeknya. Nggak ada predikatnya. Atau misalkan gini, the subjection of the environmental ethics misalkan. Nggak ada. Dia nggak ada subjeknya. Ya. Kenapa tidak ada subjeknya? Karena dia hanya berupa tema atau them ya dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian mungkin lebih enaknya kita langsung identifikasi sebuah pertanyaan. Di sini ada contoh pertanyaan yang berkaitan dengan topik ya. The first one, what is the topic of the text? And the second one is what is the text about? Nah, ini beda ya. What is the topic of the text sama what is the text about. Kalau what is the topic of the text itu sebenarnya gini. Ini sama. Ini berbeda. Ini berbicara topik. Cuma ini kadang menjebak ya. Terkadang sedikit menjebak. Kalau topik mungkin nanti akan ada jawaban-jawaban yang singkat, misalkan kayak tadi ekonomi, lingkungan, atau misalkan ada bahasa lain politik misalkan. Tapi ada nomor 2 yang berbeda dari topik, misalkan pertanyaannya what is the text about? Nah, dia jawabannya nggak simple, panjang. Ya. Misalkan the environmental ethic is the good ethics misalkan. Panjang. Atau the environmental ethics, etika lingkungan is ya. Misalkan apa ya? Is the political public policy misalkan. Etika lingkungan itu merupakan atau bagian dari salah satu kebijakan publik misalkan. Nah, itu biasanya panjang temanya. Kalau pertanyaannya what is the text about? Ya, ini nanti tergantung konteksnya ya. Nanti teman-teman bisa memahaminya bersama. Nah, sekarang kita langsung masuk topic of passage ya, masuk ke dalam apa ini namanya teksnya ya. Does watching violence on TV make people more prone to violence themselves? Obviously, TV violence has some negative effects. One study found that heavy TV watchers are more vocal on others. Kita langsung to the point. What is the topic of the passage? Nah, ini apa kira-kira topiknya? Coba, ada yang mau menjawab? Come on, please. Ada? So what is the topic of the passage? Itu bawahnya ada jawabannya kan, violence. Ya, kira-kira kenapa? Kalau jawabannya violent on TV. Maksudnya apa? Kok simpel ya jawabnya ya? Pak, karena jawabannya violence on the TV, topiknya yang itu karena sering dibicarakan dalam teks tersebut. Oke. Kalau topik kalimat yang sering muncul dalam sebuah teks yang menjadi pembicaraan utama. Oke, sip. Berarti sesuatu hal yang sering diulang dan sesuatu hal yang sering disampaikan di dalam teks, ya. Kalau misalkan di sini pertanyaannya what is the topic, tadi saya sampaikan jawabannya simple, pasti seperti ini, violence on TV, ya. Apa ini disebutnya kekerasan ya, sesuatu hal negatif yang timbul di saat nonton TV, violence on TV. Nah, berarti di sini adalah topik umum disebutnya ya, bukan judul. Ingat, ini bukan judul ya. Topik itu bukan judul dari teksnya, tapi adalah tema. Nah, untuk lebih spesifik itu disebutnya adalah main idea.
Ya, main idea biasanya posisinya berada di awal. Ya. Does watching violence on TV make people more prone to violence themselves? Ya, ya oke, Desti. Ini ada, ini Desti baru ngechat ya. Ya, jadi gitu ya. Jadi ini saya ulang-ulang kembali aja biar nanti kalian ingat ya. What is the topic of the passage? Jadi kalau misalkan sorry, ini bukan topik, maksudnya ngebahas main idea. Misal, what is the main idea of the paragraph? Nah, di sini TV violence has some negative effects ini. Pasti posisinya berada di berada di atas. Ya, bukan saya pastikan, cuma memang dalam beberapa teks itu terkadang di atas atau terkadang di kalimat awal. Kalau kita berbicara main idea, ya. Nah, dalam pembahasan reading comprehension atau dalam membaca secara keseluruhan teks, yang teman-teman harus pahami itu adalah satu, cari main idenya, cari topiknya, kemudian temukan kesimpulannya, ya. Nah, di saat teman-teman sudah memahami itu, artinya teman-teman masuk kepada kategori yang disebut tadi reading comprehension, ya. RC, ini saya singkat saja di sini. Nah, itu sudah masuk ke dalam tahapan di mana teman-teman memahami reading comprehension itu sendiri, ya. Nah, itu udah satu kategori masuk dalam satu poin, ya. Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan terbaru, misalkan teman-teman ingin mengkritisi, loh, kok misalkan TV violence has some negative effect, jawabannya misalkan Kak, ya kita di sini lihat saja, ya, kalau mau kita artiin bersama, ya teman-teman. One study found that heavy TV watchers are more fearful of others. They try to protect themselves with guns. Ya, mereka mencoba untuk melindungi diri mereka dengan alarm, sistem, dan segala apapun benda lainnya yang mencoba untuk menutupi bagaimana caranya agar tidak terjadi yang namanya kekerasan, ya. Kekerasan itu dalam artian mungkin di sana adalah sesuatu hal yang negatif gitu yang timbul dari TV. In the same study, it was found that heavy TV watchers are less upset about real life violence. Ngomongin violence lagi berarti artinya ngomongin negatif, ya. Terus ngomongin lagi di sini, all of the violence they see on the TV make themselves less sensitive to the real thing, ya. Membuat mereka itu merasa tidak ada rasa sosial sama sekali terhadap kenyataan hari ini, ya. Jadi maksud dari teks ini itu adalah memunculkan sesuatu konflik, ya. Konflik di mana ternyata dalam menonton TV itu banyak sekali negatifnya. Kemudian, a recent study also found that TV violence increases aggressive behavior in kids. Baru-baru ini, studi atau ada penelitian ditemukan mengenai kekerasan, ya, dalam menonton TV, ya, sehingga menciptakan kelakuan-kelakuan yang agresif terhadap anak kecil, ya. Dan itu sangat membahayakan sekali bagi mereka, ya, dan bahkan itu menjadikan mainan bagi anak-anak itu. Nah, itu berarti negatif. Berarti di sini saya mau tanya ke teman-teman, kakak mau tanya, yang masuk kepada kategori negatif apa aja di dalam teks ini? Ini kan ada nih negative effect. Coba representasi atau cerminan dari negatif di sini apa aja? Coba beberapa kata yang ada di teks ini. Coba. Ada yang mau menjawab mungkin? Kalimat 6 Silakan. Kak. All of the violence they see on TV makes them All of the sensitive. violence. Oke. Okay. Kemudian apa lagi? Kalimat 7 juga. Increase aggressive behavior in Increases kids. aggressive behavior. Nih, agresif nih. Violence Likely. lagi. Ya. Kemudian apa lagi? Likely to select toy guns rather than other Okay, good. More likely to select toy guns rather than other kinds of the toy. Ya. Nah, itu, ya. Ini yang negatif-negatifnya. Ketemu kan?
Nah, artinya di sini adalah ngebahas terkait efek negatif dari TV atau efek-efek negatif yang ditimbulkan dari TV ya, seperti itu. Mau Baik, tanya, Kak. ya gimana? Kan model main idea di sini kemungkinan di bahasa Inggris kemungkinan terbesarnya seperti yang kakak bilang di awal paragraf. Iya, Tapi benar. apakah ada atau kemungkinannya memang ada kalau misalnya main idea tersebut di akhir paragraf? Kalau di bahasa Indonesia tuh kayak induktif. Iya, benar. Memang ada kemungkinan di akhir. Kayak misalkan kamu menceritakan deskripsi gini. Misalkan kamu menceritakan deskripsi rumah kamu. Ya. Misalkan di awal aku lagi makan di ruang tamu, kemudian ada kaca, ada TV, ada dan sebagai alatnya. Ya, aku sangat senang sekali. Ternyata rumahku ini adalah rumah yang indah. Kira-kira kesimpulannya di akhir di awal? Akhir. Di akhir. Nah, beberapa dari teks seperti itu memang ada. Cuma memang teks-teks seperti itu, ya, kategorinya masuk ke dalam kategori teks report atau enggak teks deskriptif. Ya, karena yang memang lebih mudah ketika ngomongin teks deskriptif sama report, karena memang di awal diruntut dulu deskripsinya, ya. Di awal dulu diruntut dulu, diuraikan dulu deskripsi dari deskripsi bendanya, deskripsi alatnya, kemudian deskripsi lingkungan di sekitarnya, kemudian disimpulkan, oh ini loh ternyata yang jadi persoalan tuh ini, ya. Kalau di dalam teks report itu udah jelas, kalau di dalam teks report itu sudah disimpulkan bahwasannya biasanya di akhir. Ya, seperti itu ya. Ini mohon maaf nih rada berisik-berisik di sini. Ya gitu, Iqbal mungkin ada yang ditanyain lagi. Any questions of the saat ini itu dulu. Oke. Jadi kalau nanti ingin mungkin lebih jelasnya gitu Iqbal ya. Mungkin kalau nanti Iqbal mau ketemu yang soal apa ya istilahnya ya, mau ketemu soal yang main idenya itu di akhir ya, atau kesimpulan mungkinnya the concluding of the text, kesimpulannya di akhir itu biasanya di teks deskriptif atau report biasanya ya, umumnya karena tadi yang saya sampaikan biasanya diruntut dulu si alatnya, si bendanya, deskriptifnya itu diruntut dulu baru disimpulkan seperti itu. Atau mungkin kemarin kayak teks biografi itu sebenarnya teks biografi bisa saja di akhir ya, jadi udah langsung ngebahas si biografinya baru perkenalan, oh ternyata itu Sherina gitu ya. Itu bisa seperti itu terjadi ya, asal teman-teman cakap, kemudian ulet ya, kemudian peka terhadap teksnya. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati dalam menjawabnya ya, seperti itu. Oke, next kita masuk kepada pembahasan soal. Bismillahirrahmanirrahim. A dead language is a language that no longer has any native speakers, although it may still be studied by a few or used in certain contexts. If there are only a few remaining elderly speakers of a language, and it is no longer used for communication, that the language is effectively considered that even before its last native speakers has passed away. And blah blah blah. In the second paragraph, that language are often confused with extinct language, a language that are no longer in current use and don't have any active speakers. A dead language. Kita kira-kira saja di sini. Yang menjadi pokok atau topik dari teks ini apa ya? Atau main idenya dulu. Kita jangan tentuin dulu topiknya. Main idenya apa kira-kira? Coba, ada yang mau mencoba? Silakan, tidak apa-apa. 1-2 orang mungkin. Ada? A dead language. A dead language bukan sebuah bahasa yang mati artinya ini ya. Ini apa disebutnya? Komunikasi komunikasi interpreter disebutnya. Ya, komunikasi interpreter ini.
Ya, komunikasinya natif ini sebenarnya. Ya. Yang orang banyak tidak memahaminya ya. Dead language itu seperti itu. Oke, silakan apa yang mau disampaikan terkait main idea-nya apa? Ada mungkin? Pak, saya coba. Oke, Kalau main silakan. idea menurut saya mulai dari be studied by a few or used in certain context. Kenapa memilih alasan itu? Eh, nggak tahu juga sih Pak. Ya. Gimana? Kita coba masuk langsung ke teks. What is the topic of passage above? Nah, ini langsung masuk ke topiknya. Topiknya tentang apa? Udah ada itu jawabannya A ya. Sorry, udah ada jawabannya di sini. Oke, jawabannya A. A dead language. Coba kenapa? Topiknya jawabannya jadi A. Ayo, kenapa? Topik yang pendek kan, yang paling inti juga itu yang dead language pas awal. Bahasa yang mati itu adalah bahasa yang tidak memiliki penutur asli atau native speaker, meskipun masih mungkin dipelajari atau digunakan oleh beberapa orang dalam konteks tertentu. Jadi gini teman-teman ya, untuk topik di sini, kenapa kok jawabannya a dead language, tidak jawabannya an existing language atau difference between dead and extinct language, kenapa tidak reasons why a language become dead, atau the last cause why a language become extinct, kenapa jawabannya tidak B sampai E, kenapa harus A? Sebenarnya mudah ya, kalau teman-teman memahami topik itu apa ya. Di sini udah ada kata is, adalah, atau dalam bahasa Inggrisnya ini adalah complement ya. A dead language is a language, ini udah salah satu topik sebenarnya yang harusnya dibahas di awal. Ya. Jadi dia tidak basa-basi lagi, ya. Dia tidak kemana-mana lagi, tidak berbicara ngomongin bahasa itu adalah A, B, C, cuma langsung dia ngomong bahwasanya bahasa yang mati itu adalah bahasa yang tidak selamanya digunakan oleh si penutur tersebut, ya. Atau tidak kapanpun itu bisa digunakan oleh si bahasa penutur atau native speaker. Nah, sebenarnya ini udah masuk ke dalam yang tadi saya sebut adalah topik. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ini ada teman-teman, ya. Nah, kenapa jawabannya kok yang awal, Kak? Ya karena memang udah langsung jawabannya yang awal. Jadi saya kalau menjelaskan gini loh. Kalau dia udah bentuknya kayak gini, ada is, di sini udah selesai, itu pasti topiknya. Ya. A dead language is, ini udah masuk ke dalam kategori penjelasan sebenarnya. Ya, kalau teman-teman mungkin kita sama-sama harus memahaminya. Ketika udah seperti ini bahasanya, ini udah masuk ke dalam kategori topik. Karena dia udah langsung mendefinisikan secara to the point bahwa bahasa mati itu adalah bahasa, udah selesai. Dia udah ngomongin pengertian di sini. Udah ngomongin definition. Jadi udah nggak bisa lagi dibahas secara berbelit-belit. Artinya, oh ini kayaknya topiknya. Ya. Oke. Ada kalimat perulangan lagi ngomongin topik. Yang kedua, dead language. Ngomongin lagi linguistik. Ngomongin lagi, mana ini? Sorry. Ngomongin lagi English, language, speakers, native speakers, world language. Ya. Kemudian di paragraf kedua ada language. Ini nggak usah. Ini tanpa harus teman-teman membaca dengan banyak ya. Native speakers. Ada lagi di sini language. Ada lagi language. Include Latin, Sanskrit, Old English, Aramaic, Ancient Greek, Old Norse, Coptic, Liberian, Etruscan, and Proto-Indonesian, Indo-European, just to name a few. Nah ini bahasa-bahasa semua. Nah berarti di sini apa? Pasti ngomongin bahasa topiknya, ya. Dan ini udah disimpulkan di sini ada is. Ketika udah ada is itu udah pasti ngomongin
apa namanya topik ya. Jadi ini ada faktor yang gini. Jadi ada poin lain yang bisa teman-teman dapatkan ketika mendefinisikan itu adalah topik. Kalau yang tadi pertama adalah pengulangan, yang kedua topik itu biasanya berada di depan atau di akhir ya, baik itu sebagai kesimpulan ataupun sebagai kesimpulan awal, ataupun teman-teman mampu menemukan topik itu ketika teman-teman berhadapan dengan bahasa yang seperti ini. Ya, bahasa yang seperti apa, Kak? Seperti ini, maksudnya seperti ini, ada to be is, ada komplement di sini, kalimat komplement. Ketika udah menemukan kalimat komplement, sudah pasti itu topiknya. Ya, Kak, kalau misalkan selain dari itu bukan topiknya, misalkan tiba-tiba di sini nggak ada a date misalkan, a date-nya tiba-tiba di tengah, ya teman-teman harus lebih memahami lagi. Kayaknya teks itu bukan ngarah ke situ deh. Ya, berarti di sini teksnya sifatnya to the point, jadi nggak berbelit-belit. Jadi enak teman-teman kalau udah menemukan topik, ya tidak perlu jauh-jauh. Ya, sebenarnya intinya adalah di saat teman-teman menemukan topik, ya rasakan topiknya itu di paragraf awal terlebih dahulu. Ya, tidak perlu teman-teman harus mencari di paragraf kedua, di paragraf ketiga, ya, atau di paragraf terakhir. Mungkin saya rasa akan lebih lama untuk dibahas, ya, atau untuk ditemukan topiknya. Karena yang namanya topik ya tadi umumnya itu akan selalu di awal, walaupun terlepas nanti akan ada yang di akhir, kata Iqbal ya. Yang tadi Iqbal tanyakan, memang pasti akan ada di akhir juga, ya. Cuma kadang-kadang sifatnya untuk di akhir itu hanya beberapa teks saja. Cuma kalau teks-teks umum atau apalagi yang UTBK yang nanti akan kalian laksanakan ya kita doakan saja mudah-mudahan teman-teman ketemu topiknya yang di awal, karena akan lebih mudah menemukannya dan mencarinya. Ya, seperti itu ya. Oke, mungkin sampai sini any questions of the topic passage? Ada yang ingin ditanyakan mungkin ke teman-teman? Dari teman-teman? Silakan. Kayaknya belum ada, Kak. Nggak ada ya? Oke, seperti itu. Ini mungkin saya ulang-ulang ya, karena kita nggak bahas apa lagi kalau tidak membahas topik, ya, dan sebagainya, seperti itu. Nah, ini juga masih sama topik. Oke, sekarang kita masuk ke yang teks berikutnya ya. Nah, ini dia. Centuries prior to the internet, much earlier than the steam engine, and well before the arrival of the airplane, there still existed a way to connect the world. The skilled world, the trading path between East and West, was the artery which contributed to cultural and monetary exchange between civilizations. Ini membahas terkait apa anak-anak kira-kira? Ada yang ingin menemukan mungkin topik apa yang dibahas di paragraf pertama? Silakan. Pokoknya tentang internet kan, Pak? Iya, benar. Kita checklist di sini dulu terkait internet. Atau kita lingkari dulu. Oke, ada yang lain mungkin? Silakan. Kita cari sebuah kesamaan-kesamaan hubungan kata. Ya. Steam engine much earlier than Steam engine. Iya. Oke. Kemudian apa lagi? Airplane ya. Ini tentang Apa masuk? yang di pesawat bukan, Pak? Coba airplane, kita masuk ke airplane. Kemudian apa lagi? Still excited. Connect the world. Hmm? Like connect the world. Connect
connects the world. Oke. Berhubungan dengan dunia. Kemudian apa lagi? Ayo. Biar kita temukan bareng-bareng. Silk Road. Ya, Silk Road. Di Silk paragraf. Road. Iya, oke. Kemudian apa lagi? Ada mungkin? Oke, sampai sini, sampai sana dulu ya. Oke, udah ada internet, steam engine, airplane, connect, toward, the Silk Road. Terus ada lagi mungkin artery, pembuluh darah, atau apa lagi? Monetary, cultural, civilization, commodity, silk, apa lagi? Marine routes, rute. Ya, mungkin seperti itu ya. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Okay, what's the topic of the text about? So the answer is D. Jawabannya adalah the Silk Road. Loh, kenapa kok jawabannya the Silk Road, Kak? Loh, kata kakak yang di pertama. Ya, kira-kira kenapa? Banyak dibahas, Pak. Di setiap paragraf itu banyak bahasan tentang Silk Road. Silk, iya, oke. Silk Road, silk. Silk. Tanpa harus kita mengetahui ya, berkenaan dengan bahasa silk itu apa ya. Silk itu mungkin kalau mau di bahasa Indonesia kan jalur. Ya, jalur apa istilahnya? Jalur yang memang mulus ya, jalur lurus. Silk, terus ada lagi di sini Silk Road, ya. Kemudian ada lagi mana? Silk lagi, ya. Silk lagi. Kemudian sebenarnya yang berhubungan dengan silk juga banyak ini teman-teman. Ada yang berhubungan dengan land, ya, benar nggak? Ada yang hubungan lagi dengan mana ini? Valleys. Ada yang berhubungan dengan roof. Ada yang berhubungan dengan mountain, ya, dan sebagainya. Ada yang berhubungan dengan across deserts, Mediterranean, Europe via the sea, dan yang lain-lain itu semuanya berhubungan dengan silk. Nah, berarti di sini ngomongin sesuatu hal yang berhubungan dengan jalan mungkin ya, jalur dan sebagainya. Oke, sekarang kita lihat di jawabannya. Perhatikan kalimat dari paragraf pertama ya. They're still excited a way to connect the world, the Silk Road, the trading path between east and west, was the artery which contribute to cultural and monetary exchange between civilizations. Masih ada cara untuk menghubungkan dunia, yaitu adalah menggunakan Silk Road, yaitu adalah jalur perdagangan antara timur dan barat. Jalur ini itu adalah jalur di mana orang-orang itu bisa memberikan sebuah kontribusi ya, satu sama lain, baik itu dalam segi pertukaran budaya, baik itu dalam segi ekonomi, atau segi-segi sektor lainnya. Nah, artinya berdasarkan kalimat tersebut, kita bisa ketahui bahwa jawaban yang tepat adalah the Silk Road. Ya, jadi kalau mau teman-teman mudah dalam menemukan kata-katanya, itu adalah cari kesamaan dan kata-kata yang berulang. Coba, tadi yang berulang itu yang mana? Silk-nya ya. Kita ulangi lagi ya, biar teman-teman pada ingat. Mana ini tadi?
Ini bukan, oh bukan, sorry. Nah ini. Di sini ada silk. Ya, ada silk lagi. Ada silk lagi. Ya. Kemudian ada silk. Ada silk lagi, ada silk lagi. Nah, sekarang cari hubungan sesuatu hal yang berhubungan dengan Silk Road. Ada cultural, ada civilization, ada rute, ada village, lembah, ya, ada roof, ada mountain. Mana lagi? Ada rute, udah tadi, ya. Kemudian mana ini? Nah itu ya, mungkin kurang lebihnya ini membahas terkait perdagangan, jalur ekonomi dan sebagainya, ya. Atau jalur perubahan arus balik menggunakan entah itu internet, entah itu jalur-jalur yang nantinya akan bermanfaat bagi beberapa negara lainnya, ya. Seperti itu. Baik itu ke Cina, baik itu di Asia, ya. Jadi seperti itu. Karena ini sebelum datangnya internet, sebelumnya masih menggunakan mesin uap. Dan sebelum datangnya airplane, kita masih berhubungan dengan dunia menggunakan yang namanya jalur Silk Road tadi, masih menggunakan tradisional, ya. Nah, sekarang karena adanya internet dan airplane, alhamdulillah kita menggunakan jalur perdagangan ini tadi yang disebut Silk Road. Ya, sehingga menciptakan arus hubungan bolak-balik, ya. Arteri ini bukan pembuluh darah, ya. Pembuluh darah kan sifat tujuannya bisa ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke depan, ya. Jadi arteri di sini maksudnya si Silk Road-nya ini bisa kemana-mana, teman-teman. Orang mau berhubungan dengan luar negeri gampang, ada jalurnya, ada airplane sekarang kan, ada internet, jadi mudah. Mau beraktivitas ekonomi bisa. Nah itu seperti itu. Ini ngebahas terkait hubungan sebenarnya, hubungan jaringan. Ya. Nah berarti di sini tepatnya jawaban yang tepatnya kira-kira apa? Silk Road. Terus kita lihat di sini untuk jawaban A. The means of worldwide exchange. Apakah tepat jawabannya ini? Worldwide exchange. Worldwide exchange apa sih? Coba ada yang tahu mungkin? Worldwide exchange apa? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Apa? Dunia ada perubahan apa? White-nya apa ya? Pertukaran, ya. Pertukaran perdagangan, pertukaran ekonomi, kemudian apa namanya, pertukaran sesuatu hal yang berhubungan dan bersangkut pautan dengan diplomasi negara yang melingkupi atau mencangkup keseluruhan dunia atau tersebar di seluruh dunia, ya. Nah, kalau misal teman-teman jawaban ini mungkin benar, dirasa benar, ya. Cuma di sini exchange disebutnya exchange, pertukaran, artinya kalau udah ngomongin pertukaran, kita ngomonginnya diplomasinya ada. Sedangkan di teks ini tidak ada diplomasi, teman-teman, ya. Tidak ada. Diplomation of the government nggak ada. Dia nggak ngebahas diplomasi pemerintah, ya. Yang dia bahas ini silk, jalur perdagangan, itu aja, ya. Jalur perekonomian dan jalur-jalur yang lainnya, ya. Kemudian kalau jawabannya the civilization apa? Masyarakat madani, ya. Masyarakat. Ya, masyarakat. Masyarakat, ya, atau warga negara, mungkin lebih tepatnya warga negara, ya. Itu juga saya rasa kurang tepat. Karena dari awal juga dia udah langsung ke internet, steam engine tuh, Pak. Masa tiba-tiba masuknya ke civilization? Terus udah ngomongin word, udah ngomongin Silk Road, udah terlalu jauh dari civilization, ya. Maksudnya di sini jauh dari civilization, kenapa ya? Karena dia nggak ngebahas spesifikasi civilization-nya, warga negaranya nggak dia bahas, ya.
Artinya jauh dari pembahasan civilization. Coba kita lihat sekarang di yang C, the comparison of modern and traditional means. Coba, maksudnya apa yang C ini? Ada yang bisa mengartikan mungkin? Perbandingan dari Sesuatu yang modern dan tradisional. sesuatu hal yang modern atau yang tradisional. Kita lihat, membandingkan apa tidak? Memang ada dirasa di sini mungkin membandingkan ya. Ada yang membandingkan, cuma bukan perbandingan yang jelas dan terukur. Seperti misalkan perbandingan antara internet dengan steam engine. Tidak dibahas, tiba-tiba di sini langsung membahas ternyata yang membedakan internet itu lebih enak ya. Penggunaannya lebih keren misalkan. Ya, the using of internet misalkan is is not very difficult misalkan, tidak sangat menyulitkan, tidak begitu sulit bagi orang-orang misalkan. Nggak dibahas perbandingan itu ya. Jadi tiba-tiba dia langsung ngebahas Silk Road, jalur. Ya, ini memang perlu teman-teman ya tetap tadi harus perlu ketelitian ya dalam mencapai topik yang tepat ya dalam dalam menemukan di teks-teks seperti ini ya. Sekarang kita lanjut Silk Road tadi jawabannya, kemudian trading path. Trading path itu apa? Ada yang tahu anak-anak mungkin? Perdagangan ya. Maaf, Kak Batama, waktunya tinggal 9 menit lagi. Iya. Baik, terima kasih Kak. Path itu adalah jalan setapak. Kalau teman-teman mungkin pernah dengar ada media sosial namanya Path, tahu ada? Pernah dengar nggak? Pernah, Kak. Nah, namanya Path. Kenapa artinya Path? Path itu bisa dikatakan terjemahannya sebagai jalan setapak. Ya, atau jalan kecil, atau jalan bekas jalan orang lain bisa, atau jalan rintik-rintik boleh kita sebut seperti itu, atau lorong, atau gang, ya. Cuma kalau path di media sosial itu yang dimaksudkan itu adalah bukan jalan setapak, ya. Path di situ adalah hubungan dekat, maksudnya artinya seperti itu. Bisa bertatap muka, bisa berhubungan langsung. Karena kalau ngomongin jalan setapak kan dekat ya, lebih mudah kayak jalan tikus. Nah, path itu ibarat seperti itu. Nah, di sini the trading path itu adalah jalan yang dilalui oleh pedagang yang sudah diatur oleh konferensi internasional, sudah diatur oleh mahkamah internasional, ya, jalur-jalur itu. Dan jalur itu sifatnya adalah sederhana dan mempercepat kinerja dari dagang internasional. Seperti halnya perdagangan di Batam. Itu kan ada jalur Singapura Batam ya di Kepulauan Riau. Nah, itu namanya the trading path. Ya. Jalur perdagangan. Sifatnya adalah kecil. Ya, jalur-jalur itu adalah jalur strategi. Nah, apakah di sana membahas jalur strategi, the trading path? Mungkin ada sedikit ya membahas the trading path. Cuma the trading path di sini ternyata cerminan dari the Silk Road. Benar tidak? Ya. The trading path between East and West was the artery which contribute to cultural and tetap ngomongin the trading path di sini ada hubungannya dengan the Silk Road. Andai kata nggak ada Silk Road, mungkin jawabannya pasti C. Sorry, mungkin jawabannya pasti apa ini namanya? Pasti jawabannya E. Kalau tidak ada Silk Road di sini, ya. Sayangnya ada Silk Road di sini, maka jawabannya adalah D. Ya. Karena di sini ada pembubuhan ada pembubuhan koma. Dibubuhi koma di sini. Kalau udah dibubuhi koma berarti ini adalah sebuah makna modifier. Ini head-nya, modifiernya ini. Ini penjelas, ini penjelasnya, ini yang menjelaskan. Ya. The Silk Road ini sebagai head, penjelasnya. Dan ini yang menjelaskan. Seperti itu mungkin bisa dipahami ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Waktu kita 6 menit lagi, terakhir langsung kita masuk ke post test ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan.
Oke, kalau gitu saya rasa cukup. Langsung saya share ya podcastnya. Sorry, kok jadi podcast? Post-test. Ya, udah saya kirimin ya. I have been sent on your chat Zoom. Okay, please open on your Zoom. Ya, on your chat Zoom. Okay, please. Silakan. Sudah ya? Silakan mungkin bisa dibuka dari sekarang. Waktunya kurang lebih 5 menit ya, 11.30 atau mungkin nanti ditambahkan sama wali kelasnya ya, 5 menit setelahnya. Seperti itu, silakan diisi.
Ya, oke. Kak, siapa ini? Kak Putri ya? Iya, Kak. Iya, Kak, udah selesai ya? Iya, kalau di waktunya Ya. udah selesai, Kak. Udah 11.30. Mungkin langsung saya tutup, nggak apa-apa? Dari saya pribadi. Mangga, Kak. Ya. Oke, kalau seperti itu, terima kasih ya anak-anak udah menyempatkan untuk belajar bersama kakak. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalkan kalian ingin menanyakan apapun, berhubungan dengan reading comprehension, kemudian topic of passage, dan sebagainya, silakan ditanyakan saja melalui chat saya, boleh? Atau mungkin nanti kalau ingin menanyakan nomor, silakan tanyain ke Kak Putri atau mungkin kakak-kakak lain ya. Nggak apa-apa ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Thank you very much for your participating in this topic or these lessons. I'm sorry or please forgive me or apologize me if I any mistaken. Thank you very much. Jelas Aisyah akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Batama, sebentar. Ya. Saya mau tanya. Untuk yang link pretest sama post testnya boleh saya sebar ke anak-anak yang nggak ikut sesi kedua ini nggak, Kak? Oh, boleh. Silakan, Kak. Boleh, baik. Silakan. Paling ini, Kak, untuk update yang pretest itu memang sengaja yang saya pakai kemarin, Ya. karena mungkin sebagai pengulangan ya. Karena memang tesnya juga sulit, harus memang sering diulang-ulang kalau saya rasa. Jadi kalau post test baru ya anak-anak ya, post test soalnya ini ya baru ngerasain ya, baru baca ya. Anak-anak untuk post test. Coba post test belum pernah dilaksanakan ya, post test itu ya, soalnya ya. Belum, Kak. Belum, Pak. Ya, nanti di-share Kak Putri. Oke, terima kasih Kak Batama. Iya, sama-sama. Thank you. Oke, Saya tutup ya. Ya, mangga Kak. Oke teman-teman, karena waktunya udah habis, mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima oleh teman-teman dengan baik. Amin. Oke, kakak akhiri sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat teman-teman. Nanti jangan lupa jam 1 mini TO ya. Harus semuanya ikutan dan nanti hasilnya dikirim ke saya. Terima kasih. Ya, Kak.